Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudara, marilah kita sejenak mengingat kepada masa awal sejarah penciptaan makhluk yang bernama manusia. Ketika Allah baru saja menciptakan seorang manusia yang bernama Adam alaihi salam. Maka seketika Allah menciptakan Adam, Allah berkenan juga memberikan hikmah dan pengetahuan kepada Adam. Dan kemudian Allah berfirman kepada seluruh malaikat agar mereka semuanya bersujud kepada Adam, memberikan penghormatan kepada Adam sebagai perlambang bahwa manusia adalah sebuah ciptaan yang paling mulia. Maka kita melihat di dalam sejarah seluruh malaikat pun bersujud memberi penghormatan kepada Adam kecuali iblis. Dengan kesombongan yang nyata, iblis enggan, membangkang dan tidak mau bersujud memberi hormat kepada Adam dengan alasan bahwa dia diciptakan dari api sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Saudara, inilah sesungguhnya awal mula lahirnya kesombongan di dalam sejarah umat manusia. Kesombongan yang berasal dari rasa lebih, karena iblis merasa lebih mulia dari Adam. Karena dia merasa lebih hebat dari Adam yang diciptakan dari tanah. Kesombongan karena merasa lebih hebat dan lebih mulia inilah kemudian yang diwarisi dari generasi dan generasi dan terus hidup di dalam segala zaman. Namun saudara-saudara, kita juga melihat dalam perjalanan sejarah umat manusia betapa banyaknya kita melihat bahwa di dalam peradaban manusia, kesombongan akan selalu berakhir dengan penyesalan dan kesengsaraan. Kita lihat betapa kesombongan Qorun yang menyangka bahwa harta yang dimilikinya bukanlah berasal dari Allah, tetapi dari upayanya sendiri. Akhirnya seluruh harta dan dirinya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat juga betapa kesombongan umat Nabi Nuh yang telah membuahkan kesengsaraan ketika mereka semuanya, kecuali sedikit, telan oleh air bah, atau kalau yang sekarang orang mengatakan sebagai tsunami, yang menenggelamkan semua dari mereka, kecuali sedikit pengikut-pengikutnya yang setia. Dan kita masih ingat betapa kesombongan Fir'aun dari Mesir menghadapi risalah Nabi Musa alaihissalam, yang ketika itu bahkan dia sendiri mengaku sebagai Tuhan. Dan ini tergambar jelas sebagai contoh, tergambar di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 38. Wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin khairi fa'auqid liya hamanu ala tini faj'ali sarhal la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu minal kazibin. Dan Fir'aun pun berkata kepada kaumnya, wahai pembesar-pembesar negeriku, aku tidak mengetahui Tuhan yang lain bagimu selain aku. Maka wahai Haman, Haman itu adalah seorang arsitek Fir'aun pada saat itu, wahai Haman, bakarlah untukku tanah liat, kemudian buatkan untukku bangunan yang tinggi, supaya aku dapat naik melihat Tuhannya Musa. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa Musa termasuk orang-orang pendusta. Hadirin sekalian, kesombongan Fir'aun ini pun berlanjut. Namun demikian, Allah yang maha besar telah menunjukkan kekuasaannya. Dan kemudian pada kesudahannya adalah bahwa Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah beserta pengikut-pengikutnya
ketika mengejar Nabi Musa. Namun saudara, kebesaran Allah jualah yang telah menjadikan jasad Fir'aun tetap awet, tetap nampak sampai saat ini untuk pelajaran bagi generasi sesudahnya. Dan Allah mengatakan, wal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lalai dari tanda-tanda kekuasaan kami. Saudara, saya berkesempatan untuk melihat jasad dari Fir'aun ini yang pada saat ini disimpan di sebuah museum di kota Kairo, Mesir. Dan benar-benar sesungguhnya ini adalah merupakan bukti bahwa ayat-ayat Allah benar-benar mengandung mukjizat. Saudara-saudara, kesombongan sebenarnya tidak akan lahir dari jiwa manusia yang menyadari betapa hinanya dirinya, betapa dia adalah merupakan titik hitam yang sangat kecil di tengah-tengah alam semesta ini. Saudara, kesombongan tidak akan lahir apabila manusia menyadari bagaimana sejarah ketika dia dilahirkan, ketika dia dijadikan. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air, maka tiba-tiba dia menjadi pembangkang yang nyata. Saudara-saudara, sungguh penyesalan orang-orang yang menyombongkan dirinya tidak akan ada gunanya ketika nyawa telah sampai di leher atau ketika hari pembalasan telah datang. Begitu banyaknya kita melihat bagaimana jeritan penuh penyesalan dari orang-orang yang telah terlambat menyesali perbuatan. Mereka berteriak sebagaimana yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya laitani kuntu turaba, wahai menyesalnya aku, seandainya dulu aku dijadikan tanah saja. Atau di dalam ayat lain Allah menggambarkan penyesalan orang-orang yang sombong tersebut. Ya laitani takhottu ma'ar rasuli sabila, wahai menyesalnya aku, seandainya dulu aku mengikuti jejak Rasul. Ya laitani lam attakhid fulanan khalila, wahai menyesalnya aku, seandainya dulu aku tidak menjadikan orang-orang yang jahat sebagai sahabat. Saudara, marilah kita bertawadhu, rendah diri, karena sesungguhnya kesombongan adalah kesia-siaan belaka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.